Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara bil muwasalah wa naha 'anil muqata'ah. Wassalatu wassalamu ala man istara khuluqihi bi sillati rahmi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, sebagai makhluk yang lemah, yang dhaif, sepantasnya lah kalau kita itu bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang memberikan hidup, yang memberikan kehidupan, dan itu adalah bagian daripada syukur nikmat. Kalau kita bicara tentang syukur nikmat, ada banyak macam syukur nikmat. Mungkin kita bersyukur atas nikmat yang disebut dengan nikmat ikhtiari. Nikmat yang diperoleh karena ikhtiar kita. Kita sebagai pedagang, dengan upaya jerih payah kita sebagai seorang pedagang, kita dapat untung. Untung itu kita peroleh karena ikhtiar. Namanya disebut nikmat ikhtiari. Ada nikmat kita sebagai bangsa, sebagai warga negara yang saat sekarang ini lagi dilanda banyak musibah. Salah satunya adalah musibah Gunung Semeru. Kita diberikan alam yang subur, makmur, loh jinawi. Tapi pada satu saat alam itu juga menjadikan kita bersedih. Itu adalah bagian daripada nikmat alami, alam. Dan kalau kita bicara nikmat, kita diberikan kehidupan. Kehidupan, baik ke semua makhluk, Allah akan berikan kehidupan itu. Ada makhluk hewan, makhluk tumbuh-tumbuhan, manusia juga diberi apa itu oleh Allah? Diberikan nikmat fitri. Nikmat fitri adalah hidup yang secara fitrah Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Kalau kita bicara tentang banyak nikmat tadi, ada satu nikmat yang terbesar. Apa itu nikmat terbesar? Nikmat terbesar adalah nikmat dini, nikmat agama. Luar biasa kita ini mendapatkan satu nikmat yang disebut sebagai nikmat agama itu, dan kita diberikan oleh Allah jalan, pasrah, tunduk. Itulah nikmat agama yang disebut dengan agama Islam, yang berarti pasrah, tunduk. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari satu keyakinan, orang yang mencari satu kredo, orang yang mencari satu agama selain daripada agama Islam, Allah nyata jelas menyatakan la yuqbala minhu, tidak akan diterima, bahwa fil akhirati minal khasirin. Kalau namanya tidak diterima, maka Allah menyatakan bahwa fil akhirati minal khasirin, orang-orang itu adalah orang-orang yang rugi. Rugi itu bahasa Jawanya dut, mati, muflis. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia. Karena apa? Karena agama itu pada satu saat itu diperlukan oleh manusia. Agama itu satu saat diperlukan, dan agama itu adalah merupakan kebutuhan. Kebutuhan manusialah untuk dia itu beragama. Emangnya Allah rugi kalau kita semuanya itu enggak beragama? Allah tetap tidak rugi karena Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Yang rugi adalah kita, bahwa fil akhirati minal khasirin. Orang-orang yang demikian, yang tidak percaya, yang di luar, itu adalah orang-orang yang rugi. Itu adalah statement, pernyataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam Al-Quran. Al-Quran, kitab suci yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibawakan oleh seorang penggembala kambing, dikenal sebagai orang yang buta huruf, akan tetapi dia amin, al-amin. Itu adalah satu kitab suci yang luar biasa. Kalau tadi saya katakan bahwa saya mengungkapkan dengan dalil Al-Quran, ada nggak kitab suci di dunia ini yang lebih daripada Al-Quran? Yang selama 15 abad tidak pernah berubah, titik, koma, kalimat, dan semuanya nggak pernah berubah kecuali Al-Quran? Tidak ada. Lihat, perhatikan kitab-kitab suci yang ada di dunia ini. Pada suatu saat pasti dia akan dirubah, akan berubah, dan akan dirubah. Kenapa? Sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Coba bayangkan, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir, berada, eksis di dunia ini 15 abad yang lalu. Semua pernyataannya terkompilasikan di dalam kitab suci Al-Quran. Tidak pernah berubah titik, koma, dan kalimatnya. Bahkan setiap ayat-ayat Al-Quran, pasti setiap teknologi baru menemukan sesuatu, makin memperkuat ayat-ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Sehingga kalau seperti Michael Hart mengatakan, kalau ada 100 manusia di dunia ini yang mampu mempengaruhi dunia, nomor 1 adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara-saudara kalian, para pendengar yang berbahagia, Masjid Syuhada sebagai masjid hadiah daripada proklamasi dengan santapan rohani kultum pada saat ini, mengemban tugas untuk syiarnya agama Islam, maka melalui kultum ini mudah-mudahan menjadikan kita ini punya kebanggaan sebagai seorang muslim. Dan ini adalah rasa syukur kita. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, akan Allah tambahkan. Tapi kalau kamu ingkar, ingat, siksa Allah adalah maha pedih. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sekedar mengingatkan kultum ini, dan ingat kembali tugas kita sebagai seorang muslim tetap harus mensyiarkan ini. Islam adalah agama dakwah. Islam adalah agama di mana kewajiban mensyiarkannya itu adalah ada pada setiap manusia. Ada setiap manusia. Balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang dari aku, kata Muhammad, walaupun hanya 1 ayat. Dan akhirnya saya ingin mengungkapkan apa yang dikemukakan oleh Shauki Bek. Pernah mengatakan, kiftu naro'ika fil khayati mujahidan, innal khayata aqidah wajatun. Tanamkan di dalam diri kalian, dirimu, diri kita ini semua, fil khayati mujahidan, untuk menjadi seorang mujahid. Innal hayata aqidah wajatun. Karena apa? Pada hakikatnya hidup kita ini adalah aqidah. Allahu Akbar, Allahul wallahu ahad, dan jihad, berjuang di jalan Allah. Apa itu perjuangan di jalan Allah? Menjihadu. Al-jihadu man lahu ilmun wa yasdiqu bi ilmi, wa man lahu malun wa yasdiqu bi mali, wa man lahu quwwatun wa yasdiqu bi quwwati. Perjuangan adalah orang yang punya ilmu, dengan ilmu dia beramal, berbuat, bergerak. Wa man lahu malun, dan orang yang punya harta, kekayaan, material demand, kebutuhan materi, dan dia berjuang, bergerak dengan materinya. Dan yang terakhir, wa malahu quwwatun, dia punya kemampuan, kekuatan, tenaga, dia berbuat dengan tenaganya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.